Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sadikin, guru SMA Negeri 3 Barabai. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 di Universitas Lambung Mangkurat. Saya akan melaksanakan PPL 2 dengan materi ragam permasalahan sosial terkait pengelompokan sosial dengan subtema ketidakadilan sebagai masalah sosial. Yuk ikuti video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Pagi, silahkan duduk. Sebelum Bapak mencek kehadiran kalian, Bapak mau mencek dulu kesiapan tempat belajar kalian. Adakah sampahnya di sekitar kalian? Kalau ada, itu dibersihkan dulu sebelum kita memulai pembelajaran. Sudah? Sudah bersih? Nah. Bapak panggil dulu. Adila Ardianti Wijaya. Maulida. Apa kabarnya hari ini? Tetap semangat? Semangat. Sekali lagi tetap semangat? Semangat. Sehat? Sehat. Alhamdulillah bisa hadir semuanya. Nah, Bapak ada satu pertanyaan sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini. Nah, pertanyaan ini berkenaan tentang kelompok sosial akibat permasalahan sosial. Nah, seandainya atau kalian ketika kalian masuk ruangan kelas, tiba-tiba kawan kalian ada yang bersorak, ada yang berbisik-bisik, ada yang tertawa ketika kalian masuk kelas. Apa yang kira-kira kalian rasakan kalau menemukan kawan seperti itu? Ya, merasa tersinggung. Tersinggung. Nah, ada yang mengatakan merasa tersinggung. Nah, ada lagi. Ya, Muhammad apa? Merasa dibully, Pak. Merasa dibully. Nah, itu adalah salah satu contoh juga. Siapa lagi yang bisa memberikan contoh? Ya, Maulida apa? Kalau Pak merasa dikucilkan. Nah, merasa dikucilkan. Ada yang rasa sakit hati, ada rasa dibully, dan ada merasa dikucilkan. Itu adalah jawaban yang bagus ketika kita menemukan hal tersebut. Itu adalah salah satu contoh bagaimana permasalahan sosial akibat pengelompokan sosial tadi. Nah, ini adalah materi yang kita bahas, ragam permasalahan sosial terkait pengelompokan sosial. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah peserta didik diharapkan mampu menghimpun informasi macam-macam permasalahan sosial akibat pengelompokan sosial dengan tepat melalui media yang dipilihnya sendiri. Nah, jadi kalian sudah lengkap HP kalian, silakan kalian buka masing-masing. Apabila Bapak ada pertanyaan, kita lihat bisa dengan di HP atau dengan di buku paket kalian. Ketidakadilan sebagai masalah sosial. Nah, coba ada yang tahu ketidakadilan? Ya, itu dulu. Siapa ini namanya? Ya, Santi. Ketidakadilan merupakan tindakan yang sewenang-wenang. Nah, ketidakadilan tindakan yang sewenang-wenang. Artinya apa itu? Ada yang tahu arti ketidaksewenang-wenang? Sekehendak hati. Nah, sekehendak hati terhadap perlakuan kepada orang
orang lain. Nah, itu namanya ketidakadilan. Nah, ketidakadilan kita bagi lagi menjadi permasalahan sosial. Yang pertama itu adalah berkenaan dengan ketidakadilan merupakan tindakan yang sewenang-wenang. Ketidakadilan pada umumnya menyangkut masalah pembagian sesuatu terhadap hak seseorang atau kelompok yang dilakukan secara tidak proporsional. Nah, artinya kada sama. Baik dilihat dari segi ekonomi, sosial, politik, atau yang lainnya seperti sarana dan prasarana. Nah, itu. Nah, di situ jika ketidakadilan tersebut terjadi berlarut-larut dan tidak disikapi dengan baik oleh penyelenggara negara, maka hal ini akan menimbulkan berbagai masalah sosial. Meskipun banyak yang tidak setuju dengan ketidakadilan, kita tetap akan menemukan ketidakadilan dalam hidup. Nah, ada yang tahu stereotip? Coba, Adila apa? Stereotip adalah pemberian sifat tertentu secara subjektif terhadap seseorang berdasarkan kategori kelompoknya. Nah, pemberian sikap terhadap orang lain, kalau Bapak mengupakan itu bisa berlabel buruk terhadap orang lain. Nah, itu bagus juga contohnya kaum marginalisasi. Lihat, pedagang kaki lima di kota. Kalau di desa jarang kita, yalah. Apalagi pasar Tunggi, bebas, ya ada. Nah, coba di kota, misalnya di taman kota, kalian berjualan di sana, mengganggu tidak? Mengganggu. Nah, kalau bagi kita, karena penjual di situ rame, banyak keuntungan, tidak jadi masalah. Tapi mengganggu untuk kepentingan orang lain atau ruang kota. Nah, ini paham ini pengertian marginalisasi, subordinasi. Nah, selalu dikepinggirkan. Ada yang bisa memberikan contoh subordinasi? Ya. Misalnya kita bawakan apa bilangnya kita ada duit kita tetap dilayani, tapi yang menyebab duit cepat benar dilayani. Nah, itu salah satu contoh bagus itu. Coba beri tepuk tangan dulu. Nah, keempat itu adalah dominasi. Coba siapa yang tahu? Coba Adila, apa itu dominasi? Dominasi adalah bentuk penguasaan kelompok yang lebih kuat terhadap kelompok yang lebih lemah. Nah, artinya dominasi itu kelompok yang kuat mendominasi kelompok yang lemah. Nah, tadi jadi dominasi itu intinya kalau kita sadar diri, kita bisa memberikan kesempatan kepada orang lain. Nah, coba perhatikan video ini. Mohon maaf, saya boleh nggak minta gaji saya dulu? Yo, what? Gaji yang mana dulu nih? Ntar dulu. Nggak usah kasbon sih, cuma minta gaji sebulan saya kerja yang ditahan itu aja. Loh, kok gitu sih? Kan kamu baru sebulan kerja, Tati. Iya, makanya saya mau ngambil gaji saya yang sebulan itu aja. Di postingan Facebook saya yang kemarin aja ini udah jelas nih. Gaji akan ditahan selama 3 bulan. Are you forgetting this? Iya, saya tahu sih, tapi anak saya sakit di kampung, butuh biaya Oh my trot, anak sendiri kamu jadiin kambing hitam. Bener Bu, Ibu bisa telepon sendiri nih. Kan Ibu juga bilang sendiri di podcast masalah gaji ditahan itu masih bisa dinego. Dinego itu, ya, budak. Maksudnya dinego boleh lebih lama nggak ditahannya? Boleh dikurang lagi nggak gajinya? Soalnya gede banget, 1.700.000 gitu. Paham nggak? Udah pokoknya kerja dulu yang benar. Ntar 3 bulan baru saya kasih semua. Heran duit segitu aja udah kayak gua ngutang. Tati habisnya pun nanti kamu ngapel ya, terus cuci baju pakai mesin tapi yang putih wajib dikucek, terus cuci sendalnya, trika baju saya, suami 3 anak saya, terus masak. Sorry cerewet udah bawaan. Masak yang ringan-ringan aja kok, kayak sop, bayam, lodeh, kangkung. Kalau nggak bisa tinggal lihat YouTube. Nggak pakai protesnya karena semua udah tertulis di pasal nomor 4 di postingan Facebook saya. Kamu lihat sendiri kalau lupa. Sorry cerewet udah bawaan. Udah kalau udah beres kabarin, saya mau santai-santai dulu, butuh healing. Oh ya itu kalau anak saya nangis kamu ngomong ya, karena semua udah tertulis di pasal nomor 3 di postingan Facebook saya nih kalau kamu lupa.
Tati, gimana 2 bulan 29 hari kamu kerja di sini? Nyaman? Nyaman Bu, nyaman. Alhamdulillah, sebentar lagi gaji 3 bulan saya nih tahan udah bisa diambil. Keringat saya udah ngucur kering, akhirnya bisa gajian. Tapi overall nyaman ya? Iya, nyaman kok. Yakin nih nyaman? Iya Bu. Are you sure about this? Iya, emang apa? Ada kali yang bikin gak nyaman? Ya, alhamdulillah nggak ada sih. Ngomong aja, ngomong. Saya gak bakal marah kok. Kan biar kamu bisa tambah nyaman juga, jadi makin cocok kita. Sebenarnya ada sih satu Bu. Oh, gak nyaman. Oh gitu, gak nyaman. Kalau gak nyaman kenapa masih mau terus? Loh ya, enggak. Berhenti aja, berhenti pulang sono, just get out ya. Gajian ditahan gak bisa diambil ya. Nah, tadi kan sudah kalian melihat itu tentang video dan materi pembelajaran kita tentang ketidakadilan. Kira-kira apa yang kalian pahami dari materi tersebut? Siapa yang bisa? Silahkan. Ya, Adila. Simpulnya saya ambil dari penjelasan Bapak tadi, bahwasanya kita di dalam masyarakat ini harus bertindak berkeadilan tanpa membedakan satu sama lain. Nah, ya bagus. Coba beri tepuk tangan dulu buat Adila. Artinya, setelah kita melihat penjelasan materi tadi tentang stereotip, apalagi marginalisasi, subordinasi, dan dominasi, dan video tadi, artinya kita selaku masyarakat yang hidup berkelompok itu memiliki rasa berkeadilan. Nah, itu adalah yang namanya. Nah, tapi kenyataannya kita bergaul, hidup berkelompok, kadang kita ada yang namanya perlakuan stereotip, ada yang namanya perlakuan marginalisasi, ada yang namanya perlakuan subordinasi, dan ada yang namanya perlakuan dominasi. Nah, itu terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, paham? Nah, coba silahkan kalian, Bapak ada tugas kelompok, silahkan kalian membentuk kelompoknya masing-masing berdasarkan yang kemarin, berdasarkan karakteristik kalian masing-masing. Nah, silahkan. Udah, ya. Nah. Nah, coba perhatikan LKPD-nya masing-masing. Nah, di situ kalian mencari yang namanya stereotip. Apa itu stereotip? Kan misalnya Bapak berikan contoh dulu stereotip. Ada subordinasi masing-masing? Ada? Ada. Cari pengertiannya. Habis itu cari ciri-cirinya. Habis itu apa lagi? Perilaku dalam lingkungan sekitar dan rekomendasi tindakannya. Itu apa? Jadi cari dulu, silakan kalian buka. Ada yang menggunakan gambar. Hah? Ada yang menggunakan apa? Canva. Ya. Nah, video kalau ya yang menulis saja. Nah, jadi kita ada 4. Ada di sini kelompok anggur dengan video. Canva, kelompok Pisang dengan poster, kelompok alpukat dengan ya yang biasa aja ya. Nah, sudah selesai semuanya. Nah, kita lanjutkan dengan diskusi. Kira-kira kelompok mana yang duluan maju? Nah, kelompok apa? Silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya tentang marginalisasi dengan menggunakan Canva. Ya, silakan. Silakan Adila maju ke depan. Nah, siap-siap
perhatikan, siap-siap untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perwakilan dari kelompok apel akan mempresentasikan mengenai marginalisasi menggunakan Canva. Sebelum ke pembahasannya, apa sih marginalisasi? Marginalisasi adalah suatu bentuk ketidaksetaraan yang dapat menghambat pertumbuhan dan kesejahteraan kelompok atau individu tertentu. Langsung saja. Marginalisasi. Yang pertama-tama ciri marginalisasi. Ciri marginalisasi contohnya adalah individu atau kelompok diabaikan atau diisolasi dari partisipasi penuh dalam kehidupan sosial. Memandang latar belakang atau karakteristik mereka. Baiklah, itu saja dari kelompok apel. Terima kasih. Jika ada yang bertanya, silahkan. Ya, silahkan untuk Adila kembali ke kelompoknya dulu. Nah, ini penjelasan tentang kelompok apa, tentang marginalisasi. Nah, dari sini ada yang ditanyakan, kelompok mana yang bertanya? Oh ya, silahkan. Apa yang dimaksud dengan marginalisasi dalam konteks sosial? Nah, apa yang dimaksud marginalisasi dalam konteks sosial? Ya, coba silahkan baca. Terima kasih atas pertanyaan tersebut. Kami akan menjawab. Marginalisasi merupakan proses atau keadaan di mana individu atau kelompok diabaikan, dikesampingkan atau diisolasi dari sumber daya hak dan partisipasi masyarakat. Ini sering terjadi karena faktor seperti status ekonomi, etnisitas, gender, atau orientasi seksual. Nah, dah. Ya, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok apa? Kelompok Anggur. Nah, kelompok Anggur coba kita lihat dulu video yang dia buat. Kelompok Anggur nanti kami akan membuat tentang stereotip. Jadi stereotip itu adalah suatu pandangan atau keyakinan umum yang tidak selalu benar, tetapi sering dipandang dipegang oleh banyak orang yang lebih inklusif, adil dan berbudaya. Ya, terima kasih. Sekian. Nah, itu adalah salah satu contoh yang dia menggunakan video dan menjawab tugas LKPD-nya dengan menggunakan video. Nah, dari sini kelompok Anggur itu membahas tentang stereotip. Nah, adakah pertanyaan dari kelompok lain? Ada, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku sendiri Maulidah, Ada perbedaan antara stereotip positif dan negatif. Terima kasih. Nah, stereotip positif dan stereotip negatif. Coba baca ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Apa perbedaan antara stereotip positif dan negatif? Stereotip positif adalah pandangan umum yang bersifat mengumpulkan terhadap satu kelompok, sementara stereotip negatif adalah pandangan yang merugikan. Stereotip positif dapat menyebabkan pengakuan khusus yang dianggap menguntungkan, namun seringkali tetap dapat meremehkan keunikan individu. Stereotip negatif di sisi lain dapat memiliki prasangka, diskriminasi, dan penilaian yang tidak adil terhadap kelompok tertentu. Nah, ya. Paham itu? Nah, coba beri tepuk tangan dulu untuk kelompok
Ber. Silakan. Kelompok pisang mempresentasikan. Ayo. Ayo Wulandari. Bacakan ini. Nah, baca dulu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok pisang. Jadi ciri-ciri dari dominasi adalah adanya dominasi terhadap kekuasaan dan pengaruh oleh kelompok atau individu tertentu. Jadi ini hasil poster dari kelompok kami tentang dominasi. Jangan salah sasaran, yang kita bidik adalah dominasi maskulin. Maskulin adalah patriarki sama sekali bukan laki-laki, apalagi sesama perempuan. Sekian, terima kasih. Salam berkelanjutan. Nah, dari sini ada yang ingin ditanyakan kah dulu? Ya, silakan kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok advokat ingin bertanya ke kelompok pisang. Apa yang dimaksud dengan dominasi dalam konteks sosial dan politik? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok advokat. Jawabannya adalah dominasi merujuk pada posisi atau keadaan di mana satu individu atau kelompok memiliki kekuasaan dan pengaruhnya sama kelompok lainnya. Ini bisa terjadi dalam berbagai bidang politik, ekonomi, atau bukan antar individu. Sudah? Nah, yang terakhir kelompok mana? Beri aplaus dulu untuk kelompok pisang. Kelompok alpukat, ya silakan kelompok alpukat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok alpukat akan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Untuk memberikan akses atas pemberdayaan ekonomi kepada kelompok yang dianiaya. Dua, mendorong partisipasi aktif dan keterlibatan kelompok yang dianiaya dalam proses pengambilan keputusan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan. Kami dari kelompok apa yang dimaksud dengan subordinasi dalam konteks hubungan sosial? Dan dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok apa. Subordinasi merujuk pada posisi atau status yang lebih rendah dalam hierarki sosial dan kekuasaan. Dalam bertindak memiliki kekuasaan atau kendali lebih besar daripada yang lain, yang dapat mempengaruhi akses terhadap sumber daya dan pengambilan keputusan. Terima kasih. Nah, itu beri tepuk tangan dulu untuk kelompok terakhir. Nah, jadi sudah kalian diskusikan
masalah subordinasi, stereotip, dominasi, marginalisasi. Itulah yang namanya permasalahan yang berkaitan dengan ketidakadilan. Coba kita tarik kesimpulan. Apa kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini? Coba dari kelompok. Baiklah. Jadi kesimpulan dari kelompok apa mengenai marginalisasi adalah suatu bentuk ketidaksetaraan yang dapat menghambat kelompok atau individu tertentu. Melalui pendidikan, kebijakan inklusi dan partisipasi aktif masyarakat dapat bekerjasama untuk menciptakan lingkungan yang lebih adil, inklusif, dan berdaya. Terima kasih banyak. Nah, jadi kita simpulkan semuanya bahwa ketidakadilan yang meliputi stereotip, marginalisasi, subordinasi, dan apa? Dominasi dapat kita simpulkan bahwa ketidakadilan bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia secara keseluruhan. Pasal pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menekankan pentingnya keadilan dalam segala aspek kehidupan. Nah, inilah yang namanya kesimpulan pada hari ini. Silahkan kalian ke tempat duduknya masing-masing, karena kita habis ini akan melaksanakan atau mengerjakan tugas per individu dengan menggunakan HP. Ya, silakan. Nah, silakan kalian siapkan HP kalian. Ini ada tugas per individu. Silakan kalian pindai dulu yang namanya asesmen sumatif individu per individu. Nah, ini silakan pindai dulu. Waktu kurang lebih 10 menit, Bapak beri waktu. Nah, kalau sudah kembali ke belakang. Ya, kalau sudah silakan ke belakang. Sudah semuanya? Nah, kalau sudah, silahkan, karena materi sudah habis, silahkan kalian baca materi tentang ragam permasalahan sosial dari aspek kesenjangan sosial dan ekonomi sebagai masalah sosial untuk materi berikutnya. Hah? Baca itu? Nah. Birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah. Yuk, Nah, untuk silahkan kalian pulang, hati-hati di jalan. Tetap semangat untuk mencapai cita-cita kalian dan semangat belajar, tidak hanya materi Bapak tapi pak-pak yang lain juga lah, semangat belajar. Ya, silakan kalian pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan pulang.
Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran saya. Semoga bisa menginspirasi buat Bapak dan Ibu guru yang hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.